Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan konfigurasi server Asterix, tapi berbeda dengan video-video yang saya tampilkan sebelumnya. Kali ini kita akan membuat dual server. Jadi server A diterang dengan server B, masing-masing mempunyai klien tersendiri. Kemudian klien di server A itu harus bisa menghubungi klien yang ada di server. Nanti topologinya kira-kira seperti ini. Kita punya dua buah server di sini, ada server A, kemudian ada server B. Kemudian kalau pada kasus sebenarnya antara server A dan server B ini sebenarnya terhubung ke internet atau paling tidak terhubung dengan sebuah router, sehingga walaupun masing-masing server ini berada di network yang berbeda, tetapi tetap harus bisa berhubungan. Nah, di dalam masing-masing server ini itu ada dua buah jalur. Jadi ada jalur incoming dan jalur outgoing. Di server A ini ada kita istilahkan jalur outgoing A yang arahnya itu dari server menuju ke luar atau ke router atau ke internet atau ke server B begitu. Kemudian ada jalur incoming A di mana arah transfer datanya itu datang dari luar atau dari router atau dari server lain itu menuju ke dalam server B. Begitu juga sebaliknya di server B itu ada jalur incoming B, ada jalur outgoing B. Jalur incoming B ini kalau pas berhubungan dengan server A itu jalur incoming B ini adalah jalur outgoingnya A gitu. Jadi jalur outgoing A itu akan terhubung ke jalur incomingnya B. Sedangkan jalur incomingnya A itu berasal dari jalur outgoingnya B begitu. Baik, kemudian di masing-masing server itu, di server A ini kita hubungkan dengan jaringannya server A. Dalam gambar ini dihubungkan dulu ke switch, kemudian dari switch ini bisa terhubung ke laptop, bisa dengan access point, bisa terhubung ke tablet, bisa terhubung ke mini PC atau bisa ke smartphone dan sebagainya. Begitu juga sama dengan yang B. Tetapi pada praktik pada video kita kali ini kita akan mensimulasikan saja proses ini dengan jalur seperti ini. Jadi ada dua buah server A sama server B. Server A ini mempunyai dua buah jalur seperti tadi, ada jalur outgoing yang kita beri notasi jalur 2000 ini. Jadi ini ada jalur outgoingnya A 2000 itu akan menjadi jalur incomingnya B yang 2000 tadi. Kemudian alamat jalur incomingnya A ini dengan nomor 1000 ini terhubung dengan jalur outgoingnya B 1000 juga. Nah, ini masing-masing kita buat dalam bentuk virtual PC, virtual server begitu, yang kita buat nanti dalam VirtualBox dengan software VirtualBox. Begitu juga server B gitu ya. Server B dan server A ini sama-sama mesin virtual, server virtual. Dua-duanya terhubung dalam simulasi ini terhubung dengan sebuah network yang sama. Di sini misalkan network kita ini 192.168.10.100 untuk alamat kita setting untuk alamat server A. Kemudian untuk yang server B 192.168.10.200 untuk alamat server B. Kedua buah server ini tetap terhubung dalam satu network nanti seolah-olah di VirtualBox itu. Kedua-duanya ini juga nanti akan terhubung dengan masing-masing klien yang juga satu network sebenarnya. Jadi ada laptop, misalkan kita kasih ekstensi 1001,
kemudian ada tablet dengan ekstensi 1002, ada mini PC 1003 begitu. Tetapi pada klien-klien yang terhubung dengan server A itu add-nya hostname servernya ini terhubung ke 10.100. Artinya gini, ekstensi 1001 ekstensi 1001 add 192.168.10.100 ini artinya dia hanya terkoneksi dengan server IPPBX server A. Di sisi lain ini ada klien-klien yang ada di server B, kita kasih notasi 2000 misalkan seperti itu, dia akan terhubung dengan server B, atau bisa kita tuliskan 2001 at 192.168.10.200. Berarti dia hanya bisa dilayani oleh server B. Pada saat kedua buah server ini hubungannya terangnya ini, terang ini adalah jalur media komunikasi yang menghubungkan dua buah server ini masih belum bisa terbentuk dengan terkonfigurasi dengan benar, maka 1001 ini bisa menghubungi 1002 dan 1003 bisa karena dia satu server. Tetapi 1001 ini nggak akan bisa menghubungi 2001 atau 2003. Ini 2003 ya. Jadi kalau terangnya ini konfigurasinya ini masih belum bisa dikonfigurasikan dengan benar, maka antar klien proses komunikasi antar klien di dalam dua server yang berbeda ini nggak akan bisa berlangsung, ya. Walaupun satu network begitu, walaupun satu network. Nah, tetapi kalau sudah bisa terkonfigurasi dengan benar, maka 1001 ini bisa menghubungi 2002. Tapi nanti akan kita ketahui bahwa untuk menghubungi 2002 ini dari 1001 itu kita harus menanamkan sebuah kode di server B. Misalkan server A ini kodenya 0333 gitu. Kalau server B ini misalkan 031. Sehingga kalau kita mau 101 menghubungi 2002 misalkan, berarti dari 1001 itu harus mendial 031202 misalkan seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke setting di VirtualBox. Sebentar. Ini nanti kita simulasinya begini. Virtual server A ini kita tanamkan di VirtualBox, juga virtual server B sama kita tanamkan di VirtualBox, sama-sama sudah diinstal Asterisk. Kemudian yang server A ini kliennya itu kita konekkan dengan Windows karena sudah terkoneksi jaringannya NAT, maka server A ini otomatis bisa melakukan komunikasi data dengan hostnya Windows, gitu ya. Jadi nanti di Windows kita instalkan software PodShip untuk softphone-nya, kita bisa melakukan komunikasi dengan PodShip ini nanti. Sedangkan di server B ini kliennya itu kita hubungkan menggunakan interface yang di bridge, nanti bridge adapter kita koneksikan dengan WiFi atau tetheringnya HP. Kemudian ada HP yang ada di luar yang nanti bisa berhubungan dengan server B ini. Jadi nanti ngetesnya, kita mengujinya itu Windows itu akan menghubungi smartphone yang sudah kita install juga aplikasi PodShip. Kita coba aja langsung. Oke. Kita buka di sini VirtualBox-nya yang ada server A, server B, kita start saja dulu. Yang server A, server B juga satu-satu ya, supaya tidak terlalu menguras resource. Sudah running ya. Sip. Kita kecilin dulu. Kemudian server B, server A dan server B juga saya setting, nanti tinggal dengan pause aja pada saat
kita tampilkan setting di zip.conf dan extension.conf. Ini yang server A. Server A di sini ini mendapatkan IP 192.168.175.41. Kemudian server B-nya ini kita dapatkan IP ini ya 192.168.175.168. Sedangkan windownya sendiri ini kita dapatkan ini IP 192.168.175.170 dan handphonenya ini kita dapat IP ini ya 192.168.175.126 gitu. Ini saya tulis di sini IP-nya ini supaya nggak lupa, server A, server B, dan seterusnya. Oke, sekarang kita tes koneksinya dari server A ini ke dia sendiri dulu lah. 192.168.175 berapa tadi ya, server 41 oke, .168 server 2 oke, .126 ini ke HP juga oke, ke Windows ini 175.170 oke, berarti sudah connect semua. Dari sini 19 dari server B 192.168.175 ke dianya sendiri ini 168 pasti, kemudian ke lawannya server A .41 berhasil, ke smartphone oke, ke Windows 170 ya 170 ya 170 juga bisa. Udah beres semua. Sekarang kita lihat apa settingan di zip.conf nya di server A dulu. Jadi ini ada tab general, di sini parameter video support sama dengan yes, dan kita masukkan register untuk ini angka 2000 ini adalah kalau di server A ini 2000 ini adalah nomor incoming di sini. Nomor incoming 2000 itu. Outgoingnya 1000. Nah, ini yang kita register ini 2000.2 2000 itu di server 168. 168 itu servernya lawan. Ya, ini tadi ya. 168 ini server B, padahal kita setting di server A ini. Ini server A. Jadi kalau di server B itu 2000 itu adalah outgoingnya server B, atau incomingnya server A di sini. Ini 2000 incomingnya server A itu sama dengan outgoingnya server B. Kalau kita daftarkan lah, yang mau masuk itu ada alamat
ekstensi 2000 dari server B begitu. Jadi kalau ada panggilan masuk dengan nomor 2000 itu berarti outgoing dari server 192.168.175.168 atau server B, maka itu sudah kita register, berarti kita nyatakan sudah terdaftar, sudah valid di server ini gitu. Lanjut, di sini kita atur konfigurasi untuk outgoingnya di server A ini. Kita berikan nomor ekstensi 1000, konteksnya server A. Nah, ini jenengan bisa inilah, bisa di pause saja lah ya. Kemudian di sini dilanjutkan. Jadi ini nomor-nomor ini yang tertulis di sini ini adalah server lawan semua. 168 ini server B yang tertulis di server A. Ya, ini 168 ini server IP-nya server B, ini juga IP-nya server B, IP-nya server B, dan seterusnya. Yang atas ini outgoing, yang ini incoming. Yang bawah sendiri ini dua, ini saya buat extension untuk klien. Saya tulis dua buah extension, 2001 dan 2002. Konteksnya saya buat nama konteksnya itu server A. Ini ya, ini server A, ini konteksnya server A. Ini kita atur di extension.com. Oke, kita keluar. Kita lihat setting di extension.com. Ada dua tab, general sama server A. Ini tadi saya kontak di zip.com tadi. Server konteksnya itu namanya server A. Ini bisa jenengan pause dan cek aja. Pause kalau mau melihat settingan ini. Ini tetap sama. IP yang ada di sini ini adalah IP server lawan, server B di sini. Ini angka 2 ini maksudnya adalah kode untuk panggilan yang masuk ini, yang dari sini nih. Berarti ini tadi yang berhasil tadi ini ya. Misalkan ini mau ngebel ke server B dengan nomornya ini, nah ada klien dengan nomor 1001, maka saya manggilnya 21001. 2 ini adalah kode dari server B. 2 ini adalah kode dari server B. 1001 itu adalah klien dari server B, salah satu kliennya, gitu ya. Sehingga ini yang kita masukkan di sini ini sebenarnya adalah kode dari server B ini ya. Kode dari server B itu 2. Kalau kita pengen tambahi ya ganti bisa. Kita ganti 100 atau kita ganti 0852 itu bisa di sini. Hanya saja di sini ada hubungannya dengan nomor extend yang ada di sini. Yang extend .21 ini itu ya, yang di belakang itu kalau ini yang di depan tadi ini kodenya 1 angka 2 tok seperti ini, maka di sini 1. Ini jumlah angkanya lah. Kalau di sini kita tulis 0852 berarti kita di sini ditulis 4 gitu ya. Udah sama halnya yang di server B. Kita lanjutkan, ini server B sama sebenarnya, ini adalah outgoingnya server A dan ini adalah IP-nya server A. Ini nomor outgoingnya server B. Kita ini nulis di server B ya. Berarti ini 2000 ini adalah nomor outgoingnya server B. Kontaknya server B, type friend, host dan seterusnya ini. Kemudian di incomingnya ini adalah nomor IP-nya server A. Pokoknya tulisan IP di sini adalah IP-nya lawan. Begitu. Caller ID ini bisa diganti
dengan nama atau gimana, bisa diganti ya. Kemudian ini tadi setelah outgoing di setting, incoming di setting, kemudian dilanjutkan dengan nomor klien-klien, ada 2 di sini, 1001 dan 1002 ya, seperti inilah. Oke, sama untuk extendnya, extension.conf nya, dial plan nya sama seperti tadi. Tab general isinya static, write, protect, no, clear global, var, no. Nah, ini konteks B nya, extend 101 dan seterusnya itu. Kemudian yang terakhir ini extend underscore 1x, ini adalah nomor kode dari server A. Kemudian ini adalah nomor alamatnya, alamat IP server A ya, server A ya, 41A, extend 1 karena kodenya hanya 1 angka. Oke, sekarang kita mau mencoba. Yes, kita coba. Kita ini dulu lah, dari depan lah. Ini adalah salah satu nomor ekstensi di server A 2001 ini. Passwordnya tadi 2001 juga. Domainnya server A itu alamat IP nya 192.168.175.41. Kita sign in ya, masuk. Kemudian yang di server B ini saya hubungkan dengan ini ya, nomor HP yang ada di sini. Ini akunnya sama seperti ini, sudah saya setting. Akun ekstensinya itu 101, kemudian servernya, alamat IP servernya 192.168.175.168. Sudah selesai, kita tinggal nyoba saja ya. Kalau saya mau ngebel dari server dari handphone yang connect ke server A ini, server B ya, maka saya ketikkan 1, ini adalah kodenya server A, diikuti dengan salah satu nomor ekstensi yang di server B, server A. Ini ekstensi yang ekstensinya klien yang terkonek dengan server A. Berarti saya dial 12001 terhubung. Kalau saya angkat, halo. Oke, udah humming, mantul. Kita tutup ya. Sekarang kita coba dari klien yang terhubung dari server ke server A menuju ke klien yang terhubung di server B. Jadi dari port zip yang ada di Windows ini ke HP. Saya ngebelnya diawali dengan nomor kode dari server B yaitu 2. Kemudian kita ikuti dengan nomor ekstensi nomor ekstensi dari server B. Kita coba dengan video call.
Ya seperti itulah. Ish, ish, ish. Kita tutup. Dah, kira-kira seperti itu, kawan-kawanku semua. Percobaan kita untuk dual server ini berhasil seperti itu. Nah itu kalau settingnya nggak bener, itu nggak akan bisa connect gitu ya, walaupun satu jaringan, satu network, IP-nya itu satu network, tetapi layanannya masing-masing klien itu kan menuju ke server yang berbeda. Kalau seandainya antar server ini belum terjalin komunikasi terangnya, maka klien yang berbeda server ini nggak akan bisa melakukan koneksi. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu dengan materi yang lain di video-video saya yang lain. Kalau Anda berkenan dan merasa terbantu, silakan subscribe di channel saya ini. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.